darkest night, I saw your eyes. A sense of threat that I can't forget. I wanna know who you are. This is what I need to know. So take my hand and let our fears go. Take me to your jungle, where the rain is warm and the birds fly. Take me to your kingdom. Yeah, take me to the, yeah, take me to the. Take me to your jungle, where the rain is warm and the birds fly. Take me to your kingdom. Yeah, take me to the jungle.
every chain, to break every chain, to break every chain. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. Yes, there is power in the name of Jesus. To break every chain, 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 to break every chain. Hey wey, hai teman-teman. Dulu aku adalah orang yang gak pernah percaya kalau aku begitu berharga. Aku merasa hidupku biasa saja. Bahkan gak ada arti, gak ada tujuan. Hidup sekedar hanya untuk hari ini. Sampai aku ketemu dengan kebenaran yang memerdekakanku. Dan sebagai orang yang merdeka, aku sadar hidupku bernilai, punya tujuan dan punya masa depan. Iya, itu setelah aku bertemu dengan pribadi Yesus. Ia meyakinkanku siapa Dia, siapa aku, dan tentang siapa kita sebenarnya. Dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6 menuliskan dengan jelas bahwa Dialah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya, Dialah Raja dan sumber kehidupan yang kekal. Dia datang untuk mewujudkan kerajaannya di bumi ini. Lalu, siapa aku? Siapa kita? Untuk apa kita hidup? Kalau Dia Raja, lalu kita siapa? Teman-teman, kita adalah bagian dari kerajaan itu. Kita adalah duta besar kerajaannya. Yes, we are the ambassador for Christ's kingdom. Sesaat sebelum Dia terangkat ke surga, Dia meyakinkan kita bahwa kepadanya telah diberikan kuasa atas langit dan bumi. Dan kuasa itu juga telah diberikannya bagi kita. Kuasa untuk menjadi perwakilannya di bumi ini. Kita adalah delegasi kerajaan sorga. Kita membawa identitas kerajaan. Wow, tidakkah ini terdengar luar biasa, bukan? Masihkah kita menganggap hidup kita biasa-biasa saja? Enggak, teman-teman. Pada kita ada tugas yang mulia. Kita adalah representasi pribadinya. Kita membawa kemuliaan kerajaannya. Ini bukan beban, ini suatu kehormatan yang luar biasa. Bayangkan saja kita yang berdosa, lemah, dan penuh kekurangan ini hanya dengan menerima Dia sepenuh hati sebagai Raja, sebagai Juru Selamat, sebagai Tuhan. Lalu kita diangkat oleh Dia menjadi duta kerajaannya. Bahkan kita menjadi ahli warisnya. Inilah yang disebut dengan amazing grace. Oke, sekarang kita udah tahu siapa kita. Yuk sekarang kita fokus mengerjakan tugas kita sebagai duta kerajaannya. Mudah? Tentu saja tidak. Itulah kenapa kita tetap butuh Dia sebagai sumber kekuatan kita. Kita tidak akan kuat melawan kerajaan dunia tanpa kuasa Tuhan. Ingat, dunia tidak tahu, bahkan tidak mau tahu siapa Tuhan kita, siapa Yesus kita. Kita bisa menjadi representasinya Tuhan di sekolah kita, di kampus, di kantor, bahkan di rumah kita. Dia cuma minta hiduplah seperti Dia, berkata-katalah seperti Dia.
Jadilah seperti Dia, supaya ketika dunia melihat kita, mereka melihat Dia. Mereka melihat Yesus yang ada di dalam kita. Yohanes 17 ayat yang ke-18 menjelaskan, sama seperti Bapa telah mengutus Yesus ke dalam dunia, demikianlah pula sekarang Yesus mengutus kita. Artinya, kita adalah penerus tongkat estafet dari Tuhan Yesus untuk bertugas di dunia ini. Sekali lagi, ini keren. Wow. Tapi kita tahu bagaimana kisahnya ketika Dia hidup sebagai manusia di bumi ini. Tidak mudah, terlihat berat. Apakah kita bisa? Tentu bisa. Itu sebabnya kita membutuhkan Dia. Percayalah, Tuhan gak salah memilih orang. Kalau saat Dia memilih kita, artinya kitalah orang terbaik untuk tugas ini. Percayalah, kita akan dikuatkannya untuk menjadi ambasadornya. Ingatlah ini selalu. Itulah kamu, itulah kita. Selamat bertugas, para duta kerajaan. Kemuliaan hanya untuk Tuhan.